Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bab momentum dan impuls ya. Fokus pertemuan kali ini saya jelaskan konsep momentum dulu. Jadi momentum itu pengertiannya adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Secara matematis, momentum kita tuliskan dengan persamaan P sama dengan M kali V. M-nya di sini massa, satuannya kilogram, dia termasuk dalam besaran skalar ya. V di sini kecepatan, satuannya meter per sekon, dia termasuk dalam besaran vektor. Kemudian momentum, satuannya kilogram meter per sekon, termasuk besaran vektor. Hati-hati kalau termasuk besaran vektor, jangan lupa menentukan tanda plus dan minus untuk arah gerak benda ya. Oke, kemudian yang ketiga, momentum dalam dua dimensi. Oke, contoh, misalkan ada sebuah benda di pusat koordinat sini bergerak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga benda tersebut memiliki momentum terhadap sumbu X kita sebut dengan Px dan momentum terhadap sumbu Y kita sebut dengan Py. Maka resultan momentumnya kita simbolkan dengan P ya. Nah, kita mereview lagi materi vektor tentang vektor satuan. Jika benda bergerak terhadap sumbu X, berarti vektor satuannya adalah I. Kalau bergeraknya terhadap sumbu Y, vektor satuannya adalah J. Karena di sini hanya dua buah dimensi ya, maka untuk sumbu Z yang vektor satuannya K tidak kita bahas ya. Oke, sekarang kita mau menentukan nilainya nih ya. Oke, Px ya. Nilai Px di situ adalah besarnya momentum P atau resultan P dikali dengan cos alfa. Kenapa cos? Karena tepat di samping sudutnya alfa ini. Ya. Sementara Py di situ adalah besarnya resultan momentum di situ dikali dengan sinus ya. Kenapa? Karena dia ada di depan tanda sin ya, sama aja dengan panjang sebelah sini. Sehingga resultan momentumnya berdasarkan konsep vektor adalah akar dari besarnya momentum pada sumbu X atau Px kuadrat ditambah Py kuadrat ditambah 2 kali Px dikali Py cos theta. Ingat, theta di sini adalah sudut yang mengapit antara Px dan Py ya. Oke, biar lebih jelas materi momentum, kita coba contoh soalnya terlebih dahulu. Misalkan nih, ada sebuah benda jatuh bebas, massanya 100 gram atau kalau kita ubah ke kilo 0,1 kilo ya. Dijatuhkan bebas dari ketinggian 45 cm atau 0,45 meter. Tentukanlah momentum awal dan akhir saat bertumbukan dengan lantai. Oke. Momentum awal kita tuliskan dengan persamaan M kali V1. Lihat di sini, V1 itu adalah kecepatan sesaat sebelum bertumbukan dengan lantai ya. Nah, ini kan tidak tahu nilainya berapa. Oke, berdasarkan konsep gerak jatuh bebas, mau mencari V1 itu kan akar dari 2G kali H ya. Di sini minus perlu kita kasih, kenapa? Karena arah kecepatannya ke bawah. Ingat ya, V itu kecepatan termasuk besaran vektor. Berarti minus akar 2 kali gravitasinya 10, ketinggiannya 0,45. Oke, 4,5 dikali 2, 9. Akar 9, 3. Jangan lupa dikasih tanda minus. Lalu substitusikan ke persamaan M kali V1. Massanya tadi 0,1 kali 3, kali negatif 3, berarti negatif 0,3 kg meter per sekon. Momentum akhirnya ya, ini di soal udah diketahui ya, setelah terpantul dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berarti kan tinggal masukkan saja M kali V2 sama dengan 0,1 kali 2 ya, 0,2 kg meter per sekon. Andaikan nanti tidak diketahui ya V2-nya, itu bisa kita cari juga menggunakan konsep akar 2GH ya. Jadi setelah terpantulnya setinggi berapa? Ya. Paham ya? Oke.
Kemudian contoh yang kedua di sini ada sebuah benda gitu ya di pusat koordinat bergerak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ke arah sumbu X dengan kecepatan 8 meter per sekon, ke arah sumbu Y kecepatannya 6 meter per sekon. Massa bendanya 1 kilo. Pertanyaannya momentum total yang dialami benda tersebut titik-titik. Oke, ingat tadi momentum total itu kan persamaannya adalah akar dari px kuadrat ditambah py kuadrat ditambah lagi 2 kali px py cos theta ya. Berarti kita cari px nya dulu. Px itu m kali vx. M nya 1 ya. Kemudian vx nya 8 I itu arah kecepatannya ya terhadap sumbu X. Berarti 8I momentum terhadap sumbu X. Momentum terhadap sumbu Y berarti M kali VY 1 kali 6I. Berarti 6I kilogram meter per sekon. Besar momentumnya berarti tinggal dimutlakkan saja ya. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 8 cos. Nah, lihat di sini membentuk sudut 90 derajat ya. Berarti cos 90 itu nilainya 0. Berarti hilang. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Akar 100 berapa? 10 kg meter per sekon. Oke, itu ya materi tentang momentum.